Orang-orang yang membiarkan dirinya di dalam keadaan tertindas, tidak mau bergerak, tidak mau berhijrah, maka mereka itu, kata Allah, ma'wahum jahannam. Tempat mereka, ma'wahum, bukan ma'wahum, tempat kembali mereka itu adalah jahannam, wasa'at masira, sebagai tempat yang seburuk-buruk tempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini surah An-Nisa ayat 96 dan seterusnya. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afin. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang dijemput oleh malaikat, maksudnya orang-orang mau meninggal, istilahnya kagiat tuang le malaikat, malik maut, zalimi anfusihim, ketika mereka itu hendak dicabut nyawa oleh Allah dalam keadaan mendalimi diri mereka. Ilahnya adro-kedro bahasa Aceh. Qalu, malaikat itu berkata. Qalu itu jamak, artinya malaikat ini banyak. Fima kuntum, ada apa dengan diri anda? Atau mengapa anda seperti ini? Hai pakan lagi nyuai gata, kena tarik nyawang le malaikat terhadap orang-orang yang mendalimi diri sendiri. Qalu, maka orang-orang itu menjawab, kunna mustad'afin, kami adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang dhaif, hamba laeh. Maka qalu, malaikat itu bertanya lagi, alam takun ardullahi wasi'atan, kibanda pegah draw ta hamba laeh, bukankah bumi ini luas? Paneje laeh-laeh hudip lanang gro, paneje laeh-laeh hudip atuh bumi Allah. Bumi ini kan sangat luas, kata malaikat. Fatuhajiru fiha, semestinya kamu berhijrahlah di bumi ini. Ini ayat ini berkaitan juga dengan perintah hijrah. Karena malam Kamis depan kita sudah masuk tahun baru kita Islam. Walaupun gaungnya mungkin ya tidak seberapa dibandingkan dengan tahun baru yang bukan tahun baru Islam. Karena tahun baru Islam disemarakkan oleh orang Islam saja, tidak oleh orang luar Islam. Sementara tahun baru bukan Islam, orang bukan Islam memang sudah punya dia, ita nyopi tamangan. Nah, ini kekeliruan kita. Semestinya kita umat Islam, tahun baru Islam ini yang kita peringati, yang kita meriahkan. Jadi berkaitan dengan hijrah ini, perintah di dalam agama, seolah malaikat mengatakan, pokoknya anda harus hijrah, jangan biarkan diri anda itu terjepit, jangan biarkan diri anda itu terzalimi, jangan biarkan diri anda itu lemah, kata malaikat. Fatuhajiru fiha, mesti cari jalan keluar, supaya tidak keluar jalan, harus cari jalan keluar. Jadi ayat ini, ketika ada orang-orang yang dicabut nyawa dalam keadaan tertindas, dicabut nyawa oleh malaikat, maka malaikat berkata, hai hamba Allah, nyapakan lagi nyai kata, puka kamu ilahnya adro kedro ke? Jawab,
Alah malaikat betan berapa kelaganya kamu hamba lain. Oh hanji lain kata malaikat. Enggak boleh. Fima kuntum, kenapa anda seperti ini? Kamu hamba lainnya humka kelaganya. Dijawab oleh malaikat, alam takun ardullahi wasi'ah. Hai bumi Allah luah, hanjit begah-begah lain. Hanjit sino jauh lain, seperti orang berkarya. Han lagut bawang, hampah muka bawang. Balik profesi, nyoka muka bohanuh teman. Pasti na jalan keluar. Hana ilmu sino, mitah lain. Hana can sino, mitah can lain. Itu sudah perintah agama. Kita tidak boleh statis. Hanjut hana bergerak, mesti dinamis, mesti bergerak. Hana pahino mita pah lain. Maka inilah yang disebut dengan mutasi. Bahasakan tu. Makna mutasi, pindah balik alu saja. Hana pahino, payah mutasi lain. Harus cari jalan, hana pah profesinya, payah balik profesi lain selama itu dalam kebaikan. Ketika orang-orang itu tertindas, maka orang itu harus cari jalan hijrah. Nabi Muhammad ketika ditekan hidup di Makkah, Nabi Muhammad cari jalan lain, hijrah ke Madinah karena bumi ini luas. Maka bumi yang luas ini dianjurkan kita menjelajahi balik alih bahasa Aceh agar kita tidak hidup membiarkan diri kita itu tertindas. Hanjut dan hanjut merasa mangat ayo. Hanjut sungkup bahasa Aceh. Hom kamu si kamangat lagi nyo ka kailhe le kau ka kailhe nyo lagi nyo mang hanjut harus bergerak, harus dinamis. Karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Dinamis. Kemudian ayat berikutnya faulaika ma'wahum jahannam. Orang-orang yang membiarkan dirinya di dalam keadaan tertindas, tidak mau bergerak, tidak mau berhijrah, maka mereka itu kata Allah ma'wahum jahannam. Tempat mereka ma'wahum. Kan ma'wahum. Tempat kembali mereka itu adalah jahannam. Wasaat masira, sebagai tempat yang seburuk-buruk tempat. Berarti orang yang anti terhadap hijrah, orang itu tidak memperoleh kabar gembira. Maka katanya mesti hijrah. Walaupun hijrah itu akan kita sesuaikan dengan yang dikehendaki oleh zaman. Pindah tempat mungkin untuk kita ini tidak begitu penting. Pindah tempat tidak penting le. Karena kita tidak dirongrong tempat. Nabi pindah dari Makkah ke Madinah karena Nabi ditekan dari segi domisili tempat Nabi, maka Nabi pindah tempat. Itanya tadu elok semame hana so usik, hana so ganggu. Maka harus kita pindah, yaitu mental. Yang ubud ilmu, tamah ilmu. Yang kurang baik moral, perbaiki moral. Yang kurang SDM, perbaiki SDM. Ini yang kita hari ini berhijrah. Maka fatuhajiru fiha. Kalimat fatuhajiru fiha ini masuk dalam semua lini kehidupan kita. Kita tidak boleh merasa senang dengan bodoh. Karena ketika malaikat mencabut nyawa kita nyong, hai pakan digata bangai hat. Tak jawab nyong. Baik berkaru malaikat kamu kamangat bangai. Oh hanjut, mesti carong. Jadi gegerakkan katanya hijrah. Ketika kita miskin, kita digerakkan untuk kaya. Ketika kita lemah, digerakkan untuk kuat. Jadi hijrah adalah berpindah dari yang tidak baik kepada yang baik. Jika keadaan awal lemah, harus cari cara, kiban cara kuat. Jika keadaan semula miskin, harus cari cara bagaimana bisa kaya.
terutama kaya ilmu, kaya moral, kaya akhlak, kaya sumber daya. Jadi hanjit membiarkan diri di dalam keadaan yang ada. Hanjit. Karenanya hangge terima jawabannya li malaikat pada saat kita dicabut nyawa. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani, kecuali yang diterima alasan adalah orang-orang yang tidak berdaya sama sekali. Apakah itu orang laki-laki ataukah orang perempuan ataukah generasi wildan, anak-anak cucu. Tidak berdaya artinya sudah tidak memungkinkan. Lagi tatanya ba urang capi atau ba urang hanagaki, hai pakah hangkap peluang ngejawab ki balum puluh malaikat hanagaki nya terima jawaban karena alat untuk peluang kaki. Pakan hanakangi yang ngejawab le urang buta hanji longing malaikat karena buta nya terima alasan karena alat menging adalah mata. Tapi menyohana cocok alasan hang terima. Oleh karena itu maka illal mustad'afin, hanya orang-orang yang layak mengemukakan alasan maka nyan menteng yang diterima. Ayatnya berkaitan dengan rongrongan suatu negeri. Penduduk suatu negeri ketika diserang, ketika digasak, ketika ditekan oleh orang-orang kafir, malaikat maunya kita melawan. Kentun maunya kita melawan. Kecuali kabeh daya bahasa Aceh. Kabeh gah hana cara ali. Nyan baru diterima. Maka selama manusia ini masih ada cara, manusia wajib cari cara pegah oleh Allah. Selama manusia ini masih bisa bergerak, manusia ini wajib bergerak. Selama manusia ini masih bisa hijrah, manusia wajib hijrah. Jadi hijrahnya perintah agama. Dengan ayat yang berikutnya lagi. Kita tafsirkan dulu sedikit. Innal ladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim al-kuffar wa tarkul hijrah, yaitu orang-orang yang diserang oleh orang-orang kafir, tapi orang mukmin itu meninggalkan hijrah, pasif, pasrah, kajit menan, kajit hom ka ke mana betai tapi kili ka ke lagi nyawa maju. Nya hana bergerak, nyan gegugat li Allah dan juga gegugat li malaikat. Maksud contoh sepegah dalam hal lain pun. Maksud tanya udip dalam keadaan kuto, banyak sampah. Dekedi tanya oleh malaikat, hanya pakai broh dumnya. Hanjut aja lagi tanya, "Oh, malaikat kamu dari zaman ke zamannya ke lagi nyawa keadaan." Tapi bang sabohnya bro. "Oh, hanjut, payah apa?" Jadi malaikat tidak menerima jawaban kita yang tidak bergerak. Payah apa peneji bro sabohnya andum. Malai gede. Lagi bro kurung kuku buat jalan. Tai lewat awak medai berkata, "Ayu dah lewat jalan kurung kuku." Ada motor dia bakal bro kangop atas jalan. Pinah le teh bengah pinah le. Itu juga cerminan. Rumah urang Aceh merah daga bro buat jalan. Igo buat jalan ibo bro baik kendang jalan. Nya urang geme bro rumah kena juga tiap buat jalan. Iku pim menjadi sorotan juga. Ya, nya berakan ni nambah ulai tutu cunda. Ja urang-urang terajakkan tu ngunya pupa bro hina. Taman buat jalan. Jadi di mana saja sampah itu dibuang di jalan. Nyan cerminan kitanya sih. Jadi tidak boleh kita anggap nyan budaya kamu harus itu diperbaiki ataupun dihijrahkan. Qalu lahum, mereka adalah orang yang tertindas tadi, ai fi ayyi syai'in kuntum fi amri dinikum. Kenapa kamu, maksudnya dalam hal kamu beragama, kenapa seperti ini? Misalnya begini, gutanya oleh malaikat terhadap orang yang bodoh agama. Hai pakai nawadro nemu sapuh nan depu masalah agama. Hang terima alasan baik nu pura-pura oleh malaikat nyoki kamu masih dari zaman kan kamangat lagi nyobangai. Nya hang terima malaikat alasan itu
mesti kita cari ilmu agama. Kena rekcok. Qalu mu'tadzirina gepingat kunna mustad'afina ajizina lemah an iqamatid din. Kamu hana berdaya malaikat, kamu memang urang lemah, hana sapuna tenaga, hana sapuna mufefeh di atas bumi ini, di Mekah maksudnya. Nanti kita terjemahkan kepada semua tempat, hanya Mekah. Qalu lahum taubihan, maka malaikat gepa kabeh katanya taubih kabih. Apa makna malaikat tidak mau menerima alasan itu? Alam takun ardullahi wasi'atan. Oh baik berkhabar. Hana awak dengar khabar wakahnya. Pokoknya bumonya luah, pakai ngajak hal lain. Ini sebagai dasar hijrah. Jadi hijrah yang perintah. Min ardil kufri ila baladin akhara. Kalau memang kamu ditindas, kamu mesti cari negeri yang lain. Kamu mesti cari tempat yang lain. Bukan hanya dalam persoalan agama, tapi juga dalam persoalan hidup dunia pun seperti ini. Hana cam sino minta jucan lain. Urung mukan lagi bang hijrah. Kali getuk gede, datang ke pun getuk gede, sama baru 6 bulan ke orang yang mukat. Nah puhai tadu taput lalak tu, puhana lagut. Nya minta area lain. Bek put lalak lehina mati na harasi jelah ji. Cari arena yang lain. Yang bah ke pun mukat bukan hana lagut-lagut. Hana rupanya mesti ujian hana cocok mukat Ya mbak, karena memang suasana lebih leu muka ujian han lagut, payah muka lain. Payahnya payah balik cara. Nyobe li tam muka mesti ujian. Pane na lagut, payung tam muka, han se barang lagut. Berarti nya olah cara semiki. Menyamunan tanyo perlu hijrah. Oleh karena itu, maka perintah bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain adalah perintah agama. Dalam dunia modern ini, inilah yang kita namakan dengan sebuah perubahan, sebuah kemajuan. Tanya mubah, be'an Allah hana galak ke tanya mubah. Nek minah gampung ke tanya hana mubah hana galak ke si. Kah zaman kau nak yang ubah-ubah, habis kah ubah-ubah. Artinya perilaku tidak berubah, itu perilaku yang tidak disukai oleh Allah dan juga tidak disukai oleh manusia itu sendiri. Jadi tanya tuntut berubah, dan berubahnya adalah min su'i ilal khairi, berubah dari tidak baik ke baik, baik dari baik ke hana baik. Nya berarti gotret. Jadi kita hidup mesti semakin maju dalam semua hal. Ekonomi adijit semakin maju, pengetahuan semakin maju, SDM semakin maju, semua pemerintah semakin maju. Mandum igo maju yang kehendaki lang agama. Hana musabah yang yusa igo atret. Maka yang sa igo atret ini berlawanan dengan semangat hijrah. Tetapi ayat ini sebagai pedoman umat Islam, boleh jadi yang mengeksekusi, yang mengoperasionalkan ayat ini lebih banyak orang di luar Islam. Memang ayah hana iman, ico ayatnya dijadikan sebuah kemajuan yang disebut dengan perubahan. Maka ada yang namanya istilah manajemen perubahan, memanage perubahan zaman. Jadi karena dunianya hana mungkin tahambat kemajuan, karena kemajuan tidak pernah berhenti, kemajuan tidak pernah berakhir, maka tugas kitanya manusia adalah memanage kemajuan. Apapun kemajuan zaman, han lagot le tayak kun, nyo tanyo ka berubah zamannya, memang zaman terus berubah. Dan tidak ada satu kekuatan apapun untuk menghambat perubahan zaman. Hana ya, dumpu cara berubah je. Ni lu semua buat mantan lu pakai kitab. Seharusnya kemajuan pakai laptop, pakai apa scan dan sebagainya. Anali meme kitabnya tem grade lu lipat kitab li. Harusnya sudah standby. Nyo mantang baca manual. Seharusnya kitab ini langsung tertayang, kan kemajuan zaman. Nah, jadi perubahannya hanjit tatham ya. Hanjit tatham dan hanjit tak pesalah. Yang ada adalah perintah Al-Quran dan juga banyak dalam hadis nanti
kita yang harus masuk di dalam perubahan. Tanya pertama langu alang perubahannya. Perubahan zaman, perubahan cara dan sebagainya. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa, yaitu alladzina la yastati'una hilah. Yang diterima alasan hanya orang-orang yang tidak sanggup hilah. Hilahnya bahasa Al-Quran, bahasa agama, tapi orang Aceh nak pakai hilah. Mana hilah? Ilah. Nyoku ilah daya dari kata hilah. Apa makna hilah? Upaya. La haula wala hilah, kecuali memang kahana mampu le upaya. Selagi dia masih mampu hilah, maka manusia wajib melakukan hilah, yang dalam bahasa Aceh nyo di hae tetap ku ilah. Ilah daya dari bahasa agama. Nyo lu ilah daya benar, maksudnya berupaya. Quwwatan lahum, kekuatan bagi mereka, alal hijrah, untuk melakukan perubahan atau hijrah, dan juga hijrah itu kepada yang membawa manfaat bagi dirinya dan manfaat bagi orang lain. Jadi inilah yang semangat hijrah yang insya-Allah setiap tahun kita peringati, dan kita pemerintah Kota Luk Semame juga insya-Allah walaupun dalam Covid sekarang ini turut akan memperingati malam pergantian tahun hijrah ini, yang nanti mengambil tempat di Masjid Al-Munawwarah Blangpulo. Jadi atas nama Pemku Luk Semame, malam Kamis depan membuat peringatan Isra Mi'raj, kita ambil tempat di Masjid Al-Munawwarah Blangpulo, yang lakukan juga pemerintah daerah, mancok tempat Al-Munawwarah. Mungkin gilirannya nanti akan ke masjid kita ini. Selama ini kan selalu buat acara di Islamik, kita rolling untuk 30 puntet maksudnya, supaya masyarakat juga bisa mendapatkan pencerahan tentang hijrah. Wala yahtaduna sabila tariqan ila ardil hijrah, dan yang dimaafkan adalah orang-orang yang tidak tahu lagi harus pindah ke mana. Yang diterima alasan bahasa Aceh haik le su saho, haik su saho, jadi tahu aku tetap haik su saho, tapi selama masih ada cara, perintah itu masih melekat. Jadi inilah yang ditulis di dalam kitab-kitab tafsir. Ayat berikutnya tadi ayat 98 ya, sekarang 99 ayat 100. Ya, wala yahtaduna sabila 98. Faulaika asallahu, orang-orang yang tidak tahu hilah dan orang-orang yang tidak ada cara lagi untuk berhijrah, memang kali minta cara hana cara, sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Faulaika asallahu ayyafuwa anhum, orang-orang itu semoga Allah memaafkannya. Jadi tekedi kitanya bangai hana careng gupu maah li Allah bila putra kalih tau payah. Ya Allah Taala nyo adik nepek igau-igau lu tetah hana careng nulis kalau ganyo kalih cara macam cara ka. Gu sungket hana jit le. Nyan gu terima ngalasan. Tayak buat kalih tapi mufum haitim man saboh nyan tengku kalih lihat temannya yang tetap lagi nyo pemahaman teh haik lim tamah pemah. Karena kita sudah melakukan hijrah. Yang han maah, yang tidak berupaya, maka tugas kita adalah belajar. Yang memberikan kepandaian itu berpulang kepada Allah. Allah yang bicara. Kewajiban kitanya belajar. Orang yang sudah belajar tidak pandai, tidak mendapatkan sorotan Allah. Memang kehendak Allah pandai bagaimana. Urang yang abud han malim, han gesorot le Allah. Yang gesorot adalah orang yang hana ber. Jadi tugas kita jalankan, selebihnya itu berpulang kepada Allah. Orang kalih usaha hana rezeki, han gesorot le Allah. Dia sudah berusaha, cuma rezeki yang hana.
Jadi hanjit duduk di rumah, oh manyo kakaknya pajuh buta, kau minta angkutnya, ayah nak minta angkut, paling tak cok kawin angkut lah atau yang kerung. Lihat tak kumawin, lumang belah jam, leh belah jam tak duduk hinan, saputan kawin, hana mengak-ngat, bantat tarik saputan, gelang lomak thot, wow rumah, hana bengeh le, apa kun Allah ke kalian katanya, dia sudah berusaha, dikau roi duduk kumawin, hana rongkut, hana salah, yang bengeh Allah Taala, hana tak kumawin. Atau tak aku mawe lang janggop yang begitu. Aku mawe lang kut gop. Jadi itu upaya. Maka gepegah upayanya wajib. Ya. Kemudian ayat berikutnya, ya, ayat 100. Ini yang sering dihafal. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah. Yang punya penceramah tahun baru Sabi nagangkat ayatnya. Siapa yang berhijrah fi sabilillah, di jalan Allah, berarti kalau bukan di jalan Allah tidak namanya hijrah. Terjadi perubahan. Kan bak jalan Allah, hanya kira hijrah. Tak lakukan hijrah di jalan Allah, walaupun hanya perubahan, hijrah kehitung. Pat beda hijrah dengan perubahan. Hijrah bernilai agama, perubahan galom tentai bernilai agama. Le tanya tak lakukan perubahan, rumah bro tarombak tak pegak rumah baru, perubahannya apakah bernilai agama? Nyan payah berkaitan dengan fisabilillah. Untuk apa anda merubah rumah lama menjadi rumah baru? Jawaban nak bak tanya, tak jawab. Rumah lama itu sudah sempit, sudah tidak nyaman kami tinggal bersama istri dan anak, sudah tidak nyaman kami beribadah. Tengah taih malam kru subinti sansang karena urang ya cok utanyo, karena urang ya pekaru utanyo. Akhirnya kita rombah menjadi rumah yang nyaman tinggal, nyaman ibadat, nyaman hidup berumah tangga. Suami pun betah di rumah. Fi sabilillah, jid kepada jalan Allah. Maka membangun rumah itu menjadi hijrah. Jadi hijrah tidak terlepas daripada niat di jalan Allah. Yang hijrah ke. Kalau perubahan boleh jadi tidak karena Allah, walaupun terjadi perubahan belum tentu bernilai hijrah. Kalau hijrah itu sudah pasti perubahan. Kalau perubahan belum tentu jadi hijrah. Maka supaya menjadi hijrah, perubahan yang dilakukan adalah perubahan yang bernilai karena ikhlas pada Allah. Mengajak ke hijrah mendum. Jalan hana aspal, lakukan perubahan pembangunan. Buh aspal, bak lorong jalan. Katanya mbak urung pegat jalan, nyo kepun aspal jalan. Kan hana aku aspal hai terpeng. Hana lom na hubungan dengan karena Allah, belum masuk hijrah. Kepun hijrah, kepun pegat jalan tanah menjadi jalan aspal supaya jalannya mudah dilalui. Adik urang kena sembayang pi hana lim musuruh lauru. Jalan sudah bagus, lalu lintas lancar, urang yak mukat barang mudah, urang yak sembayang mudah, maka terjadi perubahan. Jalan bebatuan berubah menjadi jalan aspal, perubahan. Jadi hijrah karena niat melakukan perubahan itu karena Allah, karena buat yang manfaat. Termasuk sugur jika hijrahnya. Ai do nang tak kerumah ke beraka. Nyo karapi ne. Kana koh karapi kana buh menyek-menyek kana sugut. Kata jadi perubahan. Yang pu maksud. Nabak urang nyan. Bang jawab supaya saya salat kucing. Nyo beraka marina dengar sembahyang dengar dah gerah geru. Utai dalam mana kira-kira. Dengan saya rapi, saya pakai minyak rambut, maka salat nyaman. Kajik ke hijrah. Mana tak lon jawab kepu teman buh menyeu, mangak mesirik lalat. Nya nak kira hijrah. Kena jamu habis letak ke buh menyeu mesirik lalat. Nya hana nilai hijrah. Tapi nilai hijrah karena Allah. Kenapa seorang ibu istri di rumah menyetrika kain, gosok ija? Juga ada niat pada dia itu. Ija yang setrika mati kuman. Mati kuman kata dipakai nyaman. Hana limit mau digatai kena gatai ke di gosok rapi. Rapi itu indah. Indah gegala oleh Allah. Kaji ke hijrah.
Jadi semua perbuatan yang bersifat merubah itu namanya hijrah, terutama merubah daripada akhlak atau moral atau yang bernilai kepada mentalitasnya hijrah. Mungkin apa pertanyaan? Seputar hijrah ada? Oh ya ya, silakan. Oh gure yatim, silakan. Sesepuh ya. Waalaikumsalam. Amin. Ya. Waalaikumsalam. Ya, salah satu contoh hijrah adalah ketika orang-orang di Rohingya itu atau di Burma dulu yang ditekan oleh negaranya dan mereka tidak diberi kesempatan untuk eksis dengan agamanya, maka mereka pindah tempat. Nyan kaitama ngayatnya. Selagi mereka mampu, mereka pindah tempat. Dan pindah tempat adalah dalam rangka karena tidak memiliki kesempatan apapun di negerinya itu, karena ingin menyelamatkan akidahnya, maka semoga mereka itu masuk dalam kategori ayat ini. Dan bila mereka itu tidak lari dari negerinya, ketika mereka meninggal atau mati konyol istilahnya dalam keadaan terzalimi, maka malaikat akan bertanya, hai orang Rohingya, apakah mati lagi nyo, idang mati ke pedang kape, kai kamu nyo, makanya kau pelung. Yang ditanya malaikat, sudah mereka lari masuk kategori ayat ini karena ingin menyelamatkan akidah yang mereka miliki. Yang contoh hijrah ini adalah hijrah fisik yang dikehendaki pada mereka. Setelah itu baru hijrah mental. Menyoba ditanya nyo, hang ditanya le masalah hijrah fisik. Kan tadu ya hana solid kaman hai tengok secara populasi penduduk nyaman, kehidupan tidak macet, ekonomi juga berkembang, kapai dah tadu, tinggal lagi hijrah kepada mental saja. Jadi yang namanya hijrah itu wajib melekat dengan sabilillah, wajib melekat. Karena dalam hadis disebutkan, termasuk waktu bicara hijrah adalah bicara taubat. Hijrahnya juga bermakna taubat dalam makna yang paling luas, taubat. Pindah keadaan dari kondisi maksiat pindah kepada kondisi taat atau taubat. Ini adalah keadaan yang dikehendaki pada hijrah. Maka orang-orang yang berbuat hijrah karena memang ingin berbuat ikhlas karena Allah, Allah menghitung itu hijrah walaupun mati di tengah jalan. Nah, ayat berikutnya, panitia masjid hijrah membangun masjid,
Mutaji kalau boleh panitia akan meninggal. Kehitung pahalanya oleh Allah. Orang kena jauh haji. Tahu-tahu corona hana jadi. Kagak hitung hijrah oleh Allah. Mau hana jadi agak susah aku. Sebenarnya enggak boleh susah. Karena itu kan bukan keinginan kita. Keinginan Allah lah, kudrah Allah. Allah yang hana pejadehnya. Kan Menteri Agama, walaupun orang kadang-kadang geduk, yang panen agak Menteri Agama, yang kayak tamu tanya, kau hana kuasa Menteri Agama. Memang kehendak Allah, dikondisikan keadaan laginya, akhirnya keluar surat itu kan karena memang keadaan laginya. Kecuali orang Indonesia tahu hana ja, ada boleh hana ja sih. Hana ja, mau orang kadang-kadang kena pengun. Yang panen ada yang kai pengun Menteri Agama. Iganya kena pengun bagap belum. Yang sebenarnya bukan, memang tidak ada tahun ini Arab Saudi membuka jalur akses ibadah haji. Kita yakin itu kehendak Allah. Tapi orang kali kena jauh haji, tiap-tiap, cerak tah dumpu tiap, kamangat hari, kolam kalender na yang kena menghauri, kena sejuk, ana aja dah jauh haji. Yang hijrahnya terus bernilai oleh Allah. Meninggal mesti tengok, salah le. Ban meninggal mesti tengok, pahala kagak hitung. Sama seperti hitung hijrah orang tidak bisa menyeberang jalan karena terlambat salat jamaah. Ini contoh lain bukan? Sembahyang berjamaah dihitung 27 derajat. Artinya lebih pahala. Pajan dihitung pahalanya 27 derajat. Orang yang salat itu bersamaan dengan takbir imam. Tunggu imam Allahu Akbar, tanya makmum Allahu Akbar. Kan tajak barakah kelhe punya mugrid. Memang tajak barakah ke phone. Penuh pahala, full. Karena ikut imam full. Lalu orang lain, hawai tan ina ikut sembahyang berjamaah bertiga dengan imam. Allahu Akbar lah bayang. Panyatro ba jalan, wate kena koh jalan, hanjejut koh jalan, kana motor sehingga sembahyangnya ka berlalu 2 rakaat ka. Igaknya kena koh jalan ka hanjut le. Selama hanjut koh jalan, yang ate igaknya kau kena, maka dia diberikan pahala juga sama seperti orang tadi sudah salat di awal waktu. Hitung mandum jerih payah katanya. Maka oleh karena itu ketika seseorang datang pada sembahyang sudah terlambat, nyo hanggebi berangkaho, bentu nyo berhubung dah sembahyang ka terlambat, dahlah puduman takoh juga deh jalan berangkaho ka meninggal hanjut. Tetap kita harus mengikuti prosedur daripada lalu lintas. Baik koh jalan berangkaho, mantilah jamaah bagi adik telat bika hitung pahala. Karenanya adalah hijrah. Jadi hijrahnya sangat benar pada niat. Kita berharap juga pemimpin kita, pemerintah kita, siapapun yang mengambil kebijakan dalam melakukan pembangunan ini adalah bernilai hijrah. Walaupun bernilai ujrah. Jadi hijrah, ujrah. Ujrahnya ya sifatnya duniawi kan. Ya. Terima kasih Bu Yatim, kita lalu. Baik, kita lanjut saja ayatnya kalau tidak ada. Muhajiran kasirau wasa'ah fir rizqi. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu menyediakan kita rezeki yang banyak. Allah Maha mampu menyediakan kita jalan pilihan yang lain. Allah Maha mampu menyediakan kepada kita arena yang lain. Jadi perintah hijrah ini adalah perintah bergerak karena bumi ini sangat luas. Maka orang yang tidak hijrah itu adalah orang yang menganggap bumi ini sempit. Maka zaman gepu kabeh tengok le urun Tuhan. Lagi canggu ayub bru katanya. Bermakna tidak punya wawasan, tidak punya link, tidak punya jaringan, tidak punya pandangan keluar. Tansang bak taduk hinonya ku beno bumo. Maka kita harus menjelajahi keluasan bumi Allah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih. Mesti mengkait kalimatnya ilallahi wa rasulih. Dan siapa yang keluar rumah karena maksud berhijrah karena Allah dan juga mencari petunjuk Rasul, summa yudrikul maut, galam abih pekerjaan dilakukan,
lalu dia didatangi oleh maut, kamu meninggal. Maka disambung li ayat li Allah, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Orang itu sungguh telah dicatat pahalanya di sisi Allah. Panitia pembangunan masjid dibangun, baru hetun mulai pembangunan, kau meninggal pengurus. Pengurusnya ngebi fahala seolah-olah dia sudah membuat masjid sampai tuntas. Sama lagi kasus beno urjak waji yang hana jadeh dan lain-lain yang hana jadeh. Tapi baik sengaja hana jadeh. Nah, urang kena mensedekah. Kena mensedekah ke celeng hana 4 celeng, ho ka celengnya. Ka hana jadeh kan hana kudu hoti takut uti na kau celeng kau. Niat fahala kau mensedekah beno. Karena tapi baik asal kerja agaknya pergi pindah celeng mak kau pindah celeng baik jadi kuti hana. Jadi artinya pekerjaan baik Allah hitung dari niat, apalagi pekerjaan itu jadi dilakukan. Dan inilah yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis. Kalau Riyadhus Shalihin itu di awal-awal disebut bab taubat. Yang langganan tanya teringat sabi kan kisah pemuda yang membunuh 99 plus satu lagi kan habis rupa orang tertuh. Dia berhijrah itu, dia pindah ke jalan yang lain tujuan untuk taubat. Maka di dalam perjalanan itu dia meninggal. Kan malaikat rahmat dengan malaikat azab berebut. Malaikat azab mengatakan nyan jatah lung adub galam hijrah haji. Pakai galam hijrah galam tahu tempat ija. Maka malaikat rahmat pun tak mau kalah. Oh nyonya timun tuahnya jatah lung nyo gebi rahmat. Pakai kaija cuma galam tahu ija kamu meninggal gimana begot? Padahal dia belum datang ke tempat yang dia tuju. Maka Allah men-setting, memang lagi yang geset. Datang malaikat yang ketiga, berilah pengadilan kepada dua malaikat yang saling berebut. Maka kata malaikat yang ketiga, qisu bainahuma. Hai malaikat azab, baik nu mendawa dengan malaikat rahmat. Hai malaikat rahmat, baik nu mendawa dengan malaikat azab. Ino meno mentang. Idro nu pegah timu tuahnya galam taubat, idro nu pegah kai taubat, qisu bainahuma. Coba diukur antara dua jarak. Maksud antara Luk Sumawe dengan Luk Sukun. Meninggal di daerah gedung, meninggal di daerah gedung. Ya, gekule malaikat rahmat, nyan kau kira taubat, pakon kau meninggal, kai jak tadi. Gekule malaikat azab galam terus Luk Sukun, baru gedung aja. Jadi ukur jarak Luk Sumawe dengan Luk Sukun, ukur di gedung, ho berat. Musuh kata gede, berarti dia sudah bertaubat. Mantang tahu kena, berartinya menggalom. Maka dalam hadis tersebut, setelah malaikat mengukur, selisih tiangin, hagai selisih. Ditulis dalam hadis 1 jengkal. Dijengkai lebih gede, maka kira dia dekat dengan tempat taubat. Dia dinyatakan sudah bertaubat. Kalau taubat, galang bertaubat. Baru kejak kau meninggal. Tapi karena perjalanannya sudah jauh, lebih separuh gak anggap ka taubatnya. Kehinaan icok ilmu hukum 50 plus 1 yatim. Dalam sistem pemilu, dalam sistem pilkada, 50 plus 1 itu bukan produk KIP, bukan produk Panwaslu, bukan produk Bawaslu. 50 plus 1 itu sudah dikenal ketika dua malaikat itu merebut seorang yang sedang bertaubat. Wateguko lebih tiangin, nyekuman syah lebih seudara tiangin lebih kagak kira taubat karena 50 plus 1. Kabeh baik. Jadi demikian, mudah-mudahan semangat hijrahnya akan membahana di negeri Islam ini. Kita ada perubahan ke arah lebih baik. Semoga Allah meridai hijrah kita. Mohon maaf, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.